Di tengah banyaknya nama besar dalam sejarah peradaban manusia, Al-Kindi hampir tak disebut. Padahal dialah filsuf Arab pertama, pelopor metode ilmiah di dunia Islam, tokoh yang memelopori gerakan besar penerjemahan karya-karya filsuf Yunani ke dalam bahasa Arab, salah satu dari sedikit orang di masanya yang berani menyandingkan iman dan akal secara terbuka, sistematis, dan mendalam. Tanpa Al-Kindi, barangkali Islam tidak akan pernah memasuki era keemasan ilmu pengetahuan. Tanpa Al-Kindi mungkin tidak ada Ibnu Sina, tidak ada Al-Farabi, dan tanpa warisan yang dia mulai, Eropa tidak akan memiliki bahan bakar intelektual untuk bangkit dari abad kegelapan. Tapi pertanyaannya sederhana, mengapa tokoh sepenting ini nyaris tak dikenal? Mengapa nama Al-Kindi tidak akrab di telinga umat muslim sendiri, padahal ia salah satu penyumbang besar dalam khazanah ilmu keislaman? Yang lebih penting lagi, apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh Al-Kindi? Mengapa ia memilih mengambil resiko menghidupkan kembali warisan filsafat Yunani, sebuah warisan yang pada zamannya dianggap asing, bahkan berbahaya? Dan apa harga yang ia bayar untuk pilihan intelektualnya? Video ini mencoba mengeksplorasi tentang bagaimana satu orang bisa menjadi jembatan antara dua peradaban, Yunani dan Islam, dan secara tidak langsung, Timur dan Barat. Kita akan menelusuri bukan hanya kehidupannya, tapi juga tempat ia hidup, zaman di mana kekuasaan, ilmu, dan agama bertabrakan dalam satu panggung sejarah. Kita akan melihat bagaimana seorang filsuf dalam kesunyian perpustakaan dan tekanan politik istana menyusun ulang cara berpikir manusia. Dan pada akhirnya kita akan mempertanyakan, apakah dunia muslim hari ini masih punya ruang bagi tokoh seperti Al-Kindi? Atau kita telah terlalu jauh meninggalkan warisan rasional yang dulu membuat peradaban ini berdiri sejajar dengan dunia? Inilah kisah Al-Kindi, bukan mitos, bukan dongeng, tapi sejarah nyata yang telah dikesampingkan terlalu lama. Untuk memahami Al-Kindi, kita tidak bisa langsung melompat ke idenya, karena pemikiran tidak pernah lahir begitu saja. Ia tumbuh, dibentuk, dan diuji oleh zaman. Dan zaman Al-Kindi adalah salah satu yang paling kompleks dan menentukan dalam sejarah peradaban manusia. Ia lahir sekitar tahun 801 Masehi, di bawah bayang-bayang kekuasaan dinasti Abbasiyah, sebuah dinasti yang menggulingkan Umayyah dan memindahkan pusat kekuasaan ke Baghdad. Tapi Baghdad bukan kota biasa, ia bukan hanya ibu kota politik, ia adalah pusat gravitasi dunia Islam, sebuah titik temu antara kekuasaan, ilmu pengetahuan, ambisi besar untuk menciptakan peradaban baru. Khalifah Al-Mansur yang membangun kota ini memang visioner, tetapi peradaban baru benar-benar mekar di tangan cucuna Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun punya suatu kepercayaan yang tidak lazim di kalangan penguasa saat itu, bahwa akal manusia bisa dan harus dipakai untuk memahami Tuhan dan dunia. Dan karena itu, ia mulai proyek besar yang tak pernah dilakukan sebelumnya, menerjemahkan karya-karya Yunani kuno ke dalam bahasa Arab, bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dikaji, dikritik, dan dikembangkan. Inilah awal dari gelombang besar penerjemahan, integrasi, dan inovasi pengetahuan. Semua masuk melalui pintu Baghdad. Dan pintu itu dibuka lebar-lebar oleh Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan. Lembaga intelektual tempat para penerjemah, filsuf, ilmuwan, dan ahli matematika berkumpul untuk merakit ulang warisan dunia. Tapi proyek ini bukan sekedar ilmiah, ia juga politis. Di balik semangat penerjemahan itu ada pertarungan ideologi. Al-Ma'mun adalah pendukung kuat aliran Mu'tazilah, kaum rasionalis Islam yang percaya bahwa akal lebih utama dari teks jika terjadi benturan. Mereka memaksakan pandangan teologis bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan azali. Pandangan ini tidak diterima semua pihak, banyak ulama menolak, dan ketegangan pun membesar. Disinilah peradaban menjadi medan konflik. Akal berhadapan dengan teks, filsafat berhadapan dengan ortodoksi, dan di antara keduanya berdirilah Al-Kindi. Ia bukan bagian dari elit politik, tapi ia sangat dekat dengan jantung kekuasaan, yaitu istana. Ia menjadi bagian dari proyek intelektual istana. Ia menulis risalah untuk para khalifah tentang logika, fisika, astrologi, musik, bahkan tentang jenis baja terbaik untuk membuat pedang. Namun Al-Kindi tidak puas hanya menjadi teknokrat. Ia menginginkan lebih. Ia ingin membangun fondasi filsafat Islam yang otentik, yang bisa berdiri sendiri tanpa tunduk penuh pada Yunani, tapi juga tidak anti terhadapnya. Ia ingin mempertemukan warisan rasionalitas kuno dengan spiritualitas Islam, sebuah tugas yang rumit dan berbahaya. Karena begitu kekuasaan berpindah tangan, angin pun berubah. Setelah Al-Ma'mun wafat, kekhalifahan masuk ke masa yang lebih konservatif. Dan bagi seorang filsuf seperti Al-Kindi, perubahan itu berarti satu hal, yaitu tekanan. Pintu istana yang dulu terbuka mulai tertutup. Filsafat yang dulu dielu-elukan kini dipandang curiga. Dan titik ini kita melihat sesuatu yang terus berulang dalam sejarah. Ketika filsafat terlalu dekat dengan kekuasaan, ia bisa hidup tapi ia juga bisa dibungkam.
Dan Al-Kindi harus menghadapi kenyataan bahwa ilmunya setinggi apapun tidak kebal dari permainan politik. Namun justru di tengah tekanan inilah pemikirannya mengeras. Ia menulis lebih tajam, lebih sistematis, dan lebih berani. Karena baginya, jika dunia ini ingin dibaca dengan jujur, maka iman dan akal tidak boleh bertentangan. Dan jika warisan Islam ingin bertahan, maka ia harus membuka pintu bagi ilmu, bukan untuk menutupnya. Apa yang ia lakukan bukan hanya menyelamatkan buku-buku Yunani dari kepunahan, ia menyelamatkan kemampuan umat Islam untuk berpikir. Dan itu mungkin adalah sumbangan terbesarnya bahkan sebelum ia menciptakan sistem filsafatnya sendiri. Jika kita ingin tahu bagaimana seorang filsuf Arab pertama bisa lahir dari zaman yang penuh kontradiksi ini, maka kita harus mundur lebih jauh lagi ke kota Kufah, ke keluarganya, ke pertanyaan pertama yang muncul dalam benaknya sebagai anak muda yang haus ilmu di tengah kekuasaan yang terus berubah. Al-Kindi lahir di kota Kufah, wilayah penting di Irak yang kala itu bukan hanya pusat pemerintahan lama, tapi juga tempat berkumpulnya para ulama, ahli bahasa, dan pemikir awal Islam. Ia berasal dari keluarga bangsawan Arab, dari suku Kindah, sebuah suku yang pernah berkuasa di bagian selatan Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Ayahnya adalah gubernur Kufah, dan dari situ Al-Kindi mewarisi dua hal yang sangat menentukan, akses ke pendidikan elit dan kedekatan dengan dunia kekuasaan. Di usia muda, Al-Kindi sudah menunjukkan ketertarikan yang tidak biasa terhadap ilmu. Tapi yang menarik, ia tidak langsung mempelajari ilmu filsafat Yunani. Ia mulai seperti banyak pelajar muslim lainnya, dengan bahasa Arab, tata bahasa, sastra, dan ilmu-ilmu agama. Ini penting, karena pendekatan Al-Kindi nantinya tidak pernah sepenuhnya meninggalkan Islam. Justru kekuatan analisisnya muncul karena ia memahami akar Islam dari dalam, dari bahasa, syair, logika internalnya. Tapi rasa ingin tahunya tidak berhenti di situ. Kufah saat itu adalah tempat berkembangnya ilmu kalam, terutama perdebatan antara Mu'tazilah dan aliran-aliran lain. Di sini logika mulai berperan dalam pembahasan teologi. Bagi sebagian pelajar, ini adalah ranah yang cukup. Tapi bagi Al-Kindi, perdebatan itu terlalu terbatas. Ia ingin menjawab pertanyaan yang lebih mendasar dan lebih luas. Apa hakikat benda? Apa ruang dan waktu itu nyata? Bagaimana hubungan antara sebab dan akibat? Dan apakah Tuhan bisa dikenali melalui akal? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak cukup dijawab oleh ilmu kalam atau fikih, dan itulah membawanya ke Baghdad. Di Baghdad, ia masuk ke dalam lingkungan ilmiah paling intens di dunia Islam, Baitul Hikmah, bukan sekedar perpustakaan. Ia adalah pusat penerjemahan, percakapan, perdebatan tingkat tinggi. Disinilah ia berinteraksi dengan para penerjemah besar seperti Hunain bin Ishaq dan Sabit bin Qurrah yang menerjemahkan karya-karya filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi dari bahasa Yunani ke Suryani. Namun Al-Kindi berbeda, ia tidak puas hanya membaca hasil terjemahan. Ia mulai menulis tafsir, mengkritisi, menyatukan ide-ide Yunani dalam kerangka Islam. Ini langkah berani, karena saat itu belum ada tradisi filsafat yang mapan dalam Islam. Apa yang ia lakukan bukan melanjutkan, tapi memulai. Yang lebih luar biasa, Al-Kindi tidak hanya mendalami satu cabang ilmu. Ia mempelajari logika, fisika, matematika, kedokteran, musik, astrologi, optika, dan metafisika. Jumlah karya yang dinisbatkan kepadanya mencapai lebih dari 200, meski hanya sebagian kecil yang masih bertahan hari ini. Namun bukan banyaknya karya yang membuatnya penting, melainkan cara berpikirnya. Al-Kindi tidak hanya menyerap ilmu dari Yunani, tapi menatanya kembali agar bisa digunakan oleh umat Islam. Ia percaya bahwa ilmu pengetahuan dari manapun asalnya adalah karunia universal dari Tuhan. Dalam satu tulisannya, ia menyebut kita tidak boleh malu untuk mengakui kebenaran dari manapun ia datang, bahkan jika ia datang dari bangsa yang berbeda atau agama yang berbeda. Itu bukan kutipan biasa, itu pernyataan posisi. Dan pada masa itu, pernyataan seperti itu bisa menjadi kontroversial. Tapi bagi Al-Kindi, ilmu tidak punya kewarganegaraan, kebenaran tidak punya paspor. Selama rasio bisa membuktikannya, maka ia pantas diterima. Dengan dasar itulah ia mulai mengembangkan sebuah pendekatan yang benar-benar baru, sebuah filsafat Islam yang berbasis logika Yunani, tapi diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan khas dalam teologi dan kosmologi Islam. Kita sedang menyaksikan formasi seorang pemikir yang tidak hanya cerdas, tapi juga berani mengganggu kenyamanan zaman. Al-Kindi muda tidak mewarisi tradisi filsafat, ia menciptakannya. Dan dari sinilah gagasan-gagasan muncul menentang batas antara wahyu dan rasio, antara keimanan dan ilmu. Namun kejeniusannya baru akan tampak penuh ketika kita masuk ke periode puncaknya, saat ia tidak hanya menulis, tapi mulai membangun sistem, menjawab pertanyaan metafisika, dan menyusun landasan rasional bagi dunia Islam.
Ketika kita berbicara tentang Al-Kindi sebagai filsuf Arab pertama, gelar itu bukan hanya karena ia pertama kali menulis filsafat dalam bahasa Arab, tapi karena ia benar-benar membuka jalan, menjadikan filsafat sebagai bagian sah dari wacana intelektual Islam. Bukan sekedar alat bantu teologi, bukan sekedar pengetahuan asing, tapi sebagai metode berpikir yang lengkap dan menyeluruh. Di masa puncaknya, Al-Kindi menjadi semacam arsitek intelektual. Ia tidak hanya mengomentari pemikiran Plato atau Aristoteles. Ia memilih, memilah, menyusun ulang, merumuskan ulang agar filsafat itu bisa relevan di dunia Islam. Dan ia melakukannya dengan sistematik. Filsafat baginya bukan hobi elitis atau retorika kosong. Filsafat adalah alat untuk memahami kebenaran universal, termasuk memahami Tuhan, dan karena itu ia menempatkan filsafat sebagai puncak semua ilmu. Namun ia tidak berhenti di metafisika. Justru kekuatan Al-Kindi ada pada keluasan dan keterhubungan semua cabang ilmu yang ia kuasai. Ia menulis tentang logika sebagai alat berpikir yang ketat, tentang matematika sebagai dasar bagi struktur dunia, tentang musik sebagai hasil dari proporsi matematis dan harmoni kosmik, tentang astronomi sebagai cara membaca keteraturan langit, bahkan tentang pengobatan, psikologi, dan astrologi sebagai jembatan antara fisik dan spiritual. Salah satu risalah terkenal Filsafatul Ula adalah usahanya menyusun metafisika sebagai dasar seluruh pengetahuan. Di sana ia mencoba menjawab pertanyaan, apa sebab pertama dari semua yang ada? Dan jawaban itu mungkin sangat dipengaruhi Aristoteles. Tetap dibingkai dalam keyakinan bahwa Tuhan adalah satu, tunggal, dan sumber segala eksistensi. Al-Kindi tidak mencoba menyekulerkan filsafat. Ia mencoba mengislamkan logika Yunani tanpa merusaknya. Ia juga menulis tentang waktu, ruang, gerak, dan jiwa. Ia berusaha menjelaskan hubungan antara tubuh dan roh, antara indera dan akal. Dalam pendekatannya, ia sering menggunakan demonstrasi rasional, bukan sekedar kutipan teks. Ia percaya bahwa jika Tuhan menciptakan dunia dengan keteraturan, maka dunia bisa dipahami secara rasional. Satu tema penting dalam karya-karyanya adalah pengetahuan sebagai penyempurna jiwa manusia. Bagi Al-Kindi, manusia diciptakan dengan potensi rasional agar bisa mengenal kebenaran. Dan semakin ia memahami struktur realitas, semakin dekat ia dengan Sang Pencipta. Inilah yang membuat Al-Kindi bukan hanya seorang filsuf, tapi seorang humanis dalam konteks Islam. Ia percaya bahwa ilmu dan iman tidak perlu saling menyingkirkan. Bahkan kita tidak harus memilih antara wahyu dan akal. Justru disitulah kemanusiaan kita diuji. Tapi barangkali kontribusi paling revolusionernya adalah penggabungan dunia timur dan barat dalam satu sistem pemikiran. Di tangan Al-Kindi, karya-karya Yunani kuno tidak lagi terasa asing. Ia terjemahkan, ia jelaskan, ia gabungkan dengan nilai-nilai Islam. Ia membuka jalan bagi munculnya filsafat-filsafat besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus yang semua berdiri di atas landasan yang ia bangun. Bayangkan situasi zamannya, banyak ulama menganggap filsafat berbahaya, politik kekuasaan mulai berbalik arah, namun Al-Kindi tetap menulis, tetap berpikir, dan tetap berargumen. Ia tahu bahwa gagasannya mungkin tidak populer di masa hidupnya, tapi ia juga tahu jika umat Islam ingin berkembang, mereka harus berani berpikir ulang, berani bertanya, berani berpikir kritis. Al-Kindi tidak sedang mengejar ketenaran, ia sedang menanam benih peradaban. Namun seperti sebuah pemikiran besar, jalan Al-Kindi tidak selalu mulus. Keberaniannya menentang batas-batas dogma dan otoritas membuatnya rentan terhadap kritik, fitnah, pembungkaman. Ia hidup dalam sistem istana, tapi pada saat yang sama juga berada dalam bahaya karena ilmunya sendiri. Dan di titik inilah muncul pertanyaan besar, apakah seorang pemikir bisa selamat dari dunia yang takut pada pikirannya sendiri? Setiap pemikir besar yang menentang arus zamannya, cepat atau lambat akan menemui perlawanan. Al-Kindi tidak terkecuali. Ia hidup di masa yang secara intelektual bergairah, tapi secara politik tidak stabil. Dukungan terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan di masa Al-Ma'mun dan Al-Mustashim memberi Al-Kindi ruang untuk tumbuh. Ia dilindungi istana, diberi akses pada manuskrip, diberi tanggung jawab sebagai intelektual istana, tapi kekuasaan tidak pernah statis. Dan bagi orang seperti Al-Kindi yang gagasannya terlalu besar untuk dikendalikan, perubahan kekuasaan bisa berarti berbahaya. Ketika Al-Washiq wafat dan digantikan oleh saudaranya Al-Mutawakkil, arah politik berubah drastis. Al-Mutawakkil mengambil posisi yang jauh lebih konservatif, anti-Mu'tazilah, dan berusaha mengembalikan dominasi tradisionalitas dalam teologi dan hukum. Filsafat Yunani yang dulu dielu-elukan mulai dicurigai. Rasionalisme dianggap membahayakan iman, dan siapapun yang dikenal terlalu dekat dengan proyek intelektual lama mulai diawasi. Al-Kindi termasuk di antara mereka. Ada satu peristiwa yang sering disebut oleh sejarawan,
pengambil alihan perpustakaan pribadi Al-Kindi oleh otoritas negara. Tidak hanya itu, ia juga dikabarkan dicambuk, dipermalukan di hadapan publik atas dasar yang tidak pernah dijelaskan secara tuntas. Apa karena pemikirannya? Apa karena fitnah politik dari kalangan pesaing di istana? Atau kombinasi keduanya? Yang pasti, sejak saat itu, pengaruh Al-Kindi di istana menurun tajam. Ia tersingkir dari lingkungan kekuasaan dan karya-karyanya tidak lagi mendapat dukungan seperti sebelumnya. Dan inilah yang menyakitkan, bukan argumennya yang dibantah, tapi posisinya yang disingkirkan. Ilmu tidak dibantah oleh ilmu, tapi dilawan dengan kekuasaan. Disinilah kita melihat tragedi klasik. Seorang pemikir besar yang berusaha menyatukan wahyu dan akal justru dianggap musuh oleh keduanya. Kaum tekstualis menuduhnya terlalu Yunani, kaum istana mencurigainya terlalu berpengaruh, dan akhirnya ia dibungkam oleh kedua sisi. Namun bukan hanya politik yang menjadi musuhnya. Di bidang pemikiran, Al-Kindi juga menghadapi tekanan dari dua arah. Pertama, dari kaum ulama tradisional yang menganggap filsafat sebagai jalan sesat. Bagi mereka, ajaran Aristoteles, konsep sebab akibat, bahkan ide bahwa Tuhan dapat dipahami lewat logika adalah bentuk penghinaan terhadap wahyu. Bagi mereka, akal tidak boleh melampaui teks. Kedua, dari para filsuf dan ilmuwan setelahnya yang menilai terlalu permukaan atau terlalu apologetik. Bahkan Al-Farabi yang sangat dipengaruhi Al-Kindi kemudian dianggap telah menyempurnakan apa yang belum sistematik pada Al-Kindi. Tapi yang sering dilupakan adalah ini. Al-Kindi bukan sekedar penerus, ia yang membuka jalan. Karya-karyanya adalah eksperimen pertama dalam bahasa Arab untuk menyusun filsafat secara rasional. Ia adalah yang pertama meletakkan dasar, meskipun kemudian akan dibangun dan diperhalus oleh generasi setelahnya. Dan justru karena itulah ia menjadi sasaran serangan dari berbagai arah. Ironisnya, sebagian besar karya-karyanya tidak bertahan, banyak yang hilang, lenyap, atau tidak sempat disalin ulang. Yang tersisa hanya fragmen, kutipan, dan beberapa risalah yang diselamatkan oleh para penerusnya. Bahkan di dunia Islam sendiri, nama Al-Kindi nyaris tenggelam setelah abad ke-10. Hanya disebut sekilas sebagai filsuf pertama tanpa pemahaman penuh tentang kontribusinya. Tapi sejarah punya cara sendiri untuk menghidupkan kembali tokoh-tokoh yang pernah dilupakan. Dan justru dari luar dunia Islam, dari penerjemah Latin di Toledo dan Sisilia, pemikiran Al-Kindi kembali mendapat tempat. Ia diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dikutip oleh Albertus Magnus dan Roger Bacon. Dan di antara pemikir Renaissance Eropa, ia dikenal sebagai Al-Kindus, filsuf timur yang membuka gerbang ke dunia logika dan metafisika. Ironi yang paling tajam adalah pemikiran yang dulu dianggap berbahaya dalam Islam justru menjadi batu loncatan bagi kebangkitan intelektual di Eropa. Konflik yang dihadapi Al-Kindi bukan hanya miliknya sendiri. Ia adalah simbol dari benturan abadi antara pemikiran bebas dan struktur kekuasaan, antara pertanyaan yang jujur dan jawaban yang sudah dibakukan. Dan karena itu, kisah Al-Kindi adalah peringatan bahwa dalam setiap zaman selalu ada harga untuk berpikir. Dalam dunia ilmu pengetahuan, tidak semua warisan diwariskan lewat keturunan darah. Beberapa diwariskan lewat naskah yang selamat dari pelarangan, lewat terjemahan di ruang gelap biara-biara, lewat pemikir asing yang bersedia mendengar ketika dunia sedang menolak mendengarkan. Al-Kindi adalah salah satu kasus langka. Ia dilupakan di dunia Islam tak lama setelah wafat, tapi dikenang, dibaca ulang, dan bahkan dikagumi oleh para pemikir Eropa abad pertengahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita mulai dari titik pertemuan Andalusia dan Sisilia abad ke-12 hingga 13. Ketika dunia Islam tengah mengalami stagnasi politik dan ketegangan sekretarian, Eropa mulai membuka kembali pikirannya terhadap ilmu pengetahuan. Mereka haus akan pemikiran rasional, pengetahuan logika, sains, dan filsafat yang sudah hilang sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi. Dan ketika para penerjemah Kristen Eropa seperti Gerard dari Cremona, Michael Scott, dan Adela dari Bath mencari sumber-sumber baru untuk membangun ulasan warisan intelektual Yunani, mereka tidak pergi ke Athena, tapi ke dunia Islam. Disinilah mereka menemukan teks-teks Yunani dalam bahasa Arab. Bukan Plato dalam bahasa asli, bukan Aristoteles dalam bahasa Latin, tapi pemikir Yunani yang telah diterjemahkan, dikomentari, dan disistematisasi oleh pemikir Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibn Sina. Dan Al-Kindi yang dalam bahasa Latin dikenal sebagai Al-Kindus menjadi salah satu pintu gerbang pertama bagi filsafat Arab ke dunia Eropa. Karya-karyanya tentang logika, metafisika, optik, matematika, bahkan astrologi diterjemahkan dan disebarluaskan. Salah satu karyanya yang paling berpengaruh di dunia barat adalah risalah tentang optik dan cahaya, di mana Al-Kindi membahas bagaimana cahaya bergerak,
dibiaskan, dan mempengaruhi persepsi. Ini menjadi salah satu fondasi awal bagi studi optik yang kelak dikembangkan oleh ilmuwan seperti Roger Bacon dan kemudian Kepler. Di bidang metafisika, Al-Kindi dikenal karena menggabungkan konsep sebab pertama Aristoteles dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Ia adalah yang pertama memperkenalkan gagasan bahwa dunia diciptakan dari ketiadaan. Gagasan yang nanti menjadi penting dalam teologi skolastik Kristen. Lebih penting lagi, pendekatan Al-Kindi terhadap filsafat yang rasional, sistematik, tetapi tetap teistik, memberi Eropa model untuk memadukan akal dan iman. Ini akan menjadi model penting bagi pemikir besar seperti Thomas Aquinas, meskipun ia kelak lebih banyak dikaitkan dengan Ibnu Sina dan Ibnu Rus, tapi benihnya sudah ada pada Al-Kindi. Di sisi lain, di dunia Islam sendiri, Al-Kindi menghadapi nasib yang kontras. Namanya hampir hilang dari arus utama keilmuan. Manuskrip-manuskripnya jarang disalin ulang, ia bahkan sering hanya disebut sepintas dalam kamus biografi sebagai filsuf pertama tanpa penjelasan lebih lanjut. Mengapa? Karena sejak abad ke-11, filsafat mulai mendapat tekanan hebat di dunia Islam. Kaum tekstualis memperkuat pengaruh dan pemikiran rasional dianggap berbahaya atau sekedar tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kecuali di kalangan kecil para ilmuwan dan dokter, karya Al-Kindi tidak lagi dianggap penting. Padahal dari segi kontribusi awal, ia adalah batu pertama yang diletakkan untuk membantu jembatan antara pemikiran kuno dan keilmuan Islam. Disinilah letak tragis sekaligus ironisnya warisan Al-Kindi. Ia membangun sistem filsafat Arab dari nol, ia mengembangkan ilmu dalam segala cabangnya, ia menjembatani dunia Yunani dengan dunia Islam, tapi warisannya justru lebih hidup di luar tanah kelahirannya. Namun jika kita jujur, warisan tidak selalu tentang popularitas. Kadang ia tersembunyi tetapi tetap hidup dalam cara orang berpikir, dalam bahasa ilmu, dalam fondasi universitas, dan dalam cara peradaban memahami dunia. Hari ini ketika kita bicara soal hubungan antara akal dan iman, antara sains dan agama, antara tradisi dan modernitas, kita sebenarnya sedang menghidupkan kembali pertanyaan yang dulu coba dijawab oleh Al-Kindi. Ia bukan filsuf yang paling sistematik, bukan ilmuwan yang paling terkenal, tapi yang pertama membuka pintu. Dan sejarahnya pada akhirnya telah menghormati mereka yang berani memulai. Apa artinya berbicara tentang Al-Kindi di abad 21? Di tengah hiruk-pikuk media sosial, banjir informasi yang tak tersaing, dan kebisingan politik yang menyamar jadi kebenaran, nama Al-Kindi mungkin terdengar asing bahkan di telinga masyarakat muslim sendiri. Padahal semangat yang dihidupkan Al-Kindi, keraguan yang sehat, keberanian berpikir, cinta akan ilmu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan hari ini. Al-Kindi hidup di masa ketika dunia Arab baru saja menaklukkan wilayah yang luas, tapi masih mencari jati diri intelektual. Ia melihat bahwa kekuasaan militer dan politik tidak cukup. Tanpa kebangkitan akal, kejayaan hanyalah ilusi. Dan itu bukan retorika. Ia membangkitkannya, ia menerjemahkan gagasan, menyusun ulang pengetahuan, membangun fondasi filsafat, menulis lebih dari 200 risalah dalam berbagai bidang. Ia tidak menunggu dunia berubah agar ia bisa berpikir, ia berpikir agar dunia bisa berubah. Hari ini kita hidup di dunia yang ironisnya kita punya akses ilmu lebih luas daripada era manapun sebelumnya. Tapi kita juga hidup dalam zaman ketika akal sering dianggap berbahaya. Fakta dianggap relatif, dan pertanyaan kritis sering dituduh melemahkan iman dan nasionalisme. Kita membanggakan warisan Islam yang agung, tetapi lupa bahwa keagungan itu lahir dari peradaban yang menghargai akal. Bukan akal yang liar, tapi akal yang jujur, yang sabar menyelidiki, tidak takut salah, tidak malu belajar dari siapapun, bahkan dari filsuf kafir dari Yunani. Al-Kindi tidak mengkhianati Islam ketika membaca Aristoteles. Ia justru ingin memperkaya Islam dengan alat berpikir yang bisa membantu manusia memahami alam dan penciptanya. Dan justru karena itu ia dibungkam, tapi pemikirannya tidak pernah benar-benar mati. Kita perlu bertanya dengan jujur, apa hari ini kita siap mendengarkan lagi orang seperti Al-Kindi? Atau kita akan mengulang siklus yang sama, mengagungkan pemikir besar hanya di buku pelajaran, tapi mencurigai siapapun yang mencoba meniru keberaniannya hari ini? Kalau kita mengagumi Al-Kindi hanya karena ia hidup 1200 tahun lalu, maka itu bukan penghormatan, itu hanya nostalgia. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa pertarungannya masih hidup, pertarungan antara ilmu dan kebodohan yang terorganisir, antara pertanyaan jujur dan jawaban yang dogmatis, maka kita bisa menjadikannya cermin. Cermin yang memperlihatkan bahwa peradaban bukan dibangun oleh kekuasaan, tapi oleh orang-orang yang berani berpikir ketika berpikir itu dianggap dosa.
Al-Kindi tidak sempurna, ia manusia, ia punya batas, tapi justru karena itu kita bisa belajar darinya. Belajar bahwa menjadi pelopor tidak selalu berarti menjadi paling hebat, tetapi menjadi yang pertama melangkah ketika semua orang masih ragu. Dan mungkin itu pelajaran paling relevan, bahwa kadang yang dibutuhkan bukan orang yang tahu semua jawaban, tapi orang yang berani memulai pertanyaan. Tujuan tertinggi filsafat, tulis Al-Kindi, adalah sejauh mungkin membuat manusia menyerupai Tuhan, bukan menggantikannya, tapi untuk menjunjung kebenaran, menjaga akal sehat, dan menjalani hidup dengan kesadaran penuh bahwa bertanya adalah bagian dari iman. Itu warisan sejati Al-Kindi. Ia mengajarkan kita bahwa berpikir adalah ibadah, dan bertanya bukan tentang kelemahan, tapi justru awal dari kedewasaan intelektual. Di dunia yang semakin gaduh, mungkin sudah saatnya kita berhenti hanya mengagumi tokoh masa lalu, dan mulai menghidupkan kembali semangat mereka. Karena peradaban tak akan bertahan dengan hafalan, tapi dengan keberanian untuk memahami meski menyakitkan, meski rumit, meski berbeda. Dan jika kita masih percaya bahwa akal adalah anugerah, maka tokoh seperti Al-Kindi bukan sekedar sejarah, tapi dia adalah arah. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.